Jadi kita lanjut ya. Wa idh akhadna mitsaqa Bani Israil, ketika Bani Israil itu ya, diangkat janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, la ta'buduna illallah, janganlah menyembah selain Allah. Tapi itu dilanggar saat itu. Mereka akhirnya menyembah sapi. Nah, oleh karena itu Allah memberikan hukuman, mereka harus saling bunuh gitu, satu sama lain. Yang waktu itu udah pernah kita jelaskan di suasana yang kabut dan lain sebagainya. Kemudian mereka saling bunuh. Kemudian wabil walidaini ihsana wadil kurba, dan kepada saudara terdekat, kerabat ya, saudara terdekat. Wal yatama wal masakin, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dia harus berbuat baik. Wa qulu linnasi husna, dan berbuat baik kepada seluruh manusia. Itu semua syariah dilanggar mereka. Kemudian ada perintah sholat nggak? Ada. Dulu juga ada perintah sholat. Wa aqimus sholah, ada. Jangan diartikan kalau yang namanya perintah sholat itu hanya untuk umat Muhammad aja, enggak. Mereka ada perintah sholatnya. Sholatnya bagaimana? Sama nggak? Sama. Waktunya juga sama. Orang ada yang bilang itu beda. Siapa bilang beda? Sama semuanya. Dari zaman Nabi Adam juga ada punya syariah yang sama. Wa atuz zakah, dan memberikan zakat. Pernah nggak ada dulu? Ada juga. Tapi juga dilanggar mereka. Nah, di sini makanya dijelaskan oleh Allah, sumatawallaitum, mereka itu berpaling illa qalilan, kecuali sedikit saja di antara mereka itu yang melaksanakan. Wa antum muridun, dan kamu wahai orang-orang Yahudi itu benar-benar berpaling kepada Allah. Itu jadi kondisi syariahnya banyak yang sama dengan kita, kecuali memang yang beda adalah kondisi politisnya. Kondisi politisnya kan, kalau orang-orang Bani Israel dulu kan memang yang dihadapi kan Fir'aun, dan masa yang beda gitu. Tentunya kondisi politisnya memang nggak sama. Tapi kalau untuk perintah dan syariahnya, penanganannya pun harus sama. Pertama harus adil gitu, penguasa. Kalau penguasanya tidak adil, pasti ya kalau pada masa Nabi dulu, maka kalau ada pengingkaran di antara pengingkaran rakyat dan pemerintahnya, Allah mengutus Rasulnya gitu kan, mengutus para nabi. Nah, kalau sekarang Allah mengutus apa? Ulama. Ya, ulama bukan utusan ya, tapi waris. Dikatakan dalam hadis warisatul anbiya. Jadi ulama itu waris para nabi. Siapa para ulama itu? Dan para ulama juga yang sekarang hampir sama juga yang dulu. Ada juga ulama-ulama yang ingkar. Ulama su. Ya, ada ulama su. Mereka itu tidak paham akan perintah Allah gitu kan. Tapi diingkarinya. Ya, demi kepentingan ya, politis dan ekonomi. Oke, kita lanjut ke tafsirnya itu. Allah katakan gini. Dalam tafsir Ibnu Katsir gini. Zakara tabaraka wa ta'ala Bani Israil bima amarhum bihi minal umur. Minal awamir. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keberkahan kepada Bani Israil, ya, bima amarahum minal awamir. Jadi Maha Suci Allah yang telah mengingatkan Bani Israil atas beberapa perkara yang Dia perintahkan yang Allah perintahkan kepada Bani Israil pada saat itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan. Nah, kalau dulu begini, di saat orang itu salah, Allah tegur langsung. Tuh, hebatnya tuh. Kalau udah berkali-kali salah, Allah sisa langsung. Allah berikan azabnya. Kayak Fir'aun langsung
ditenggelamkan di lautan. Kemudian kalau untuk umatnya yang salah pada saat itu langsung juga. Nah, setelah berlangsung hukuman itu, maka sudah tidak ada lagi hukuman nanti di akhirat. Selesai. Tapi buat kita, Allah tunda. Cuman kita tinggal pilih aja mau siksa di sini atau di sana nanti. Nah, kalau kita kan begini bilang, kok kayak begitu ya posisinya? Sebetulnya posisi siksa di akhirat, umpamanya orang gini, orang dikisos pada perbuatan zina. Cambuk. Ya, kalau dalam ajaran Islam kan, kalau yang sudah nikah itu kan harus dicambuk, ya. Harus dicambuk. Dikisos lah, kena kisos. Kisos berjalan kelar. Nah, tapi pada pemerintahan sekarang kan kita tidak bisa melaksanakan itu. Orang suka senang aja itu. Padahal hukuman di akhirat itu lebih dahsyat itu. Kan udah pernah kita katakan juga di sini bahwa sehari saja di sana itu 1000 tahun di dunia. Gitu kan. Kalau seandainya dia disiksa selama 1 hari di sana, 1000 tahun di sini. Jadi nggak bisa main-main, nggak bisa dibilang enak. Kemudian, iya, wa khadha mitsaqahum alla dzalik, dan Allah itu mengambil janji Bani Israel. Seperti apa tadi? Wa annahum tawallau dzalika kulluh. Jadi semuanya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan syahadah gitu maksudnya. Kesempatan syahadah untuk Bani Israel untuk menjalankan syariah itu. Gitu. Akan tetapi mereka itu senantiasa tawallau, berpaling dan mengingkari atas janjinya itu. Jadi Bani Israel itu sangat kuat sekali untuk mengingkari itu. Bahkan dia berani merubah kitabnya itu, berani. Ya, berani merubah kalimat-kalimat yang ada di dalam Alkitab. Itu berani dirubah. Dan dia katakan itu, lacurnya itu, ini udah dirubah, kalau mau rubah aja kelar ya. Dia mengatakan setelah dirubah, ini dari Allah gitu. Nah, ini kan gimana ya? Jadi jatuhnya apa ya? Fitnah ya? Ya fitnah kan? Bukan dari Allah, dikatakan itu dari Allah, padahal kan bukan. Bohong. Iya, bohong. Nah, itu dilakukan oleh mereka itu wa'aridu qasdan wa amdan. Dilakukan oleh mereka itu dalam keadaan sadar dan sengaja. Itu nantang. Kurang ajar. Nah, di sini dikatakan juga wa hum ya'rifunahu wa yadhkurunahu. Mereka itu tahu dan mereka itu paham. Mereka tahu dan mereka itu ngerti gitu. Mereka itu tahu gitu, dan mereka paham akan perintah itu datangnya dari Allah, tapi mereka terhadap perintah itu, dan mereka sangat mengingat dengan baik perintah itu, paham. Kalau kita kan, kalau kita baca Al-Quran, ada yang hafal, ada yang enggak ya. Nah, mereka terhadap kitab-kitab Allah itu paham, ingat banget. Itu termasuk Yahudi yang sekarang ya? Gimana? Termasuk Yahudi yang sekarang ya? Israel. Iya, itu mereka tuh kebanyakan paham. Oh, mereka tuh cara membaca ayatnya aja sama kok, iramanya tuh. Mungkin kalau kayak kita ada Ros, ada Hijaz gitu ya. Ada Bayati. Nah, mereka juga baca hampir sama. Pernah dibaca gitu ayat itu hampir sama. Tahu. Sangat paham mereka itu. Jadi wahum ya'rifunahu wa yadhkurunahu. Mereka itu ngerti gitu. Dan ingat banget dengan ayat itu, hafal satu-satunya. Bahkan Allah mengatakan juga, itu maka mereka lebih mengenal ayat itu ketimbang anaknya. Saking taunya. Tapi dirubah gitu kan. Gitu. Fa'amarahum aya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Maka Allah memerintahkan mereka untuk menyembah Allah dan jangan menyekutuinya. Jadi begini, di saat terkadang kita untuk berbuat syirik kepada Allah, kita suka nggak paham kalau itu perbuatan kita syirik. Itu harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Gini, sama dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi di saat dia itu merubah ayat Allah, dan ini mengatakan dari Allah padahal bukan, pada saat itu mereka sudah syirik. Sama juga kita itu, di saat maksud yang ada di dalam Al-Quran, ini hati-hati juga.
kita menerjemahkannya dan tidak sesuai dengan maksud yang ada, apalagi dengan kepentingan-kepentingan tertentu, atau menerjemahkan Quran gitu kan. Dulu kan pernah terjadi nih pada masa pilkada, yang arti apa tuh? Ya, Ayat 51. ya ayat 51 ya, surat apa? An-Nisa kalau nggak salah, surat An-Nisa. Nah itu Al-Maidah. ya Al-Maidah, benar Al-Maidah. Itu yang masalah kepemimpinan itu diterjemahkan boleh siapa saja. Itu termasuk syirik, itu hati-hati. Ya merubahnya itu. Padahal maksudnya gitu, diterjemahkan seperti itu. Maka untuk menafsirkan Al-Quran perlu asbabun nuzul seperti itu. Gunanya untuk apa asbabun nuzul? Agar kita paham. Sebab begitu Al-Quran diturunkan, itu ada sebab-sebab Al-Quran itu diturunkan. Dan ada maksud-maksud sehingga Allah itu menurunkan ayat itu. Maka di saat kita itu mengambil keputusan untuk menerjemahkan itu sesuai dengan keinginan kita, maka Allah itu maka kedudukan mereka itu akan berubah jadi syirik. Padahal Allah tidak mengatakan itu dan kita mengatakan itu. Itu berbahaya. Gitu. Jadi maka di dalam sebuah hadis juga dikatakan bila seseorang gitu menerjemah Quran berdasarkan hawa nafsunya sendiri, berdasarkan kepentingannya sendiri, maka bersiap-siaplah duduk di dalam neraka, api neraka. Bukan duduk lagi, nusuk. Kan ada orang yang bentar-bentar mengeluarkan dalil Quran, bentar-bentar mengeluarkan hadis. Padahal kepentingannya untuk mereka sendiri. Nah itu hati-hati. Jadi Jadi kebanyakan begini, kalau majelis taklim yang jamaahnya masalah sedekah jadi kurang. Kan enak. Karena ini kan masalah sedekah. Infak, sedekah. Bentar-bentar ketemu Nabi, bentar-bentar ketemu Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. nah perintah yang diperintahkan, janji yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, itu di sini dijelaskan, "Abihada amra jami'in khalqihi." Itu artinya gitu. Yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel pada saat itu bersifat universal. Abihada amra jami'in khalqihi, dan pada semua makhluknya. Kalau pada semua makhluknya kan dalam setiap lintasan zaman. Nah, makanya di situ dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin mir rusuli." La nufarriqu baina ahadin mir. Enggak ada perbedaan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Sama syariahnya itu. Jadi enggak ada perbedaan di antara mereka itu. Makanya di sini disebutkan wa bihada amra jami'in halqihi. Walidzalika khalaqahum kama qala ta'ala, sesuai dengan firman Allah taala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablika, tidaklah kami mengutus kata Allah orang-orang sebelum kamu min rasul, dari seorang rasul, illa nuhiya ilaihi, ya, kecuali aku telah mewahyukan kepada rasul itu. Apa wahyunya itu? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nah, ini yang sama. Prinsip universalnya itu. Jadi kalimat tauhid, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Karena penyembahan itu hak prerogatif Allah. Ya, itu kan ayat pertama ketika Nabi Musa menghadap Allah kan. Kata Allah, "Innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri." Jadi emang perintah menyembah dan perintah sholat udah pertama kali. Iya. Jadi memang sering Allah mengaitkan kalau ibadah itu fa'budni wa aqimi sholat li dzikri. Itu artinya memang penghambaan diri yang paling sempurna kepada Allah pada saat sholat. Gitu. Ya sebetulnya kita jalan juga kita menghambakan diri kepada Allah. Kita melakukan apapun di saat kita beraktivitas, kerja dan lain sebagainya, itu kita sebetulnya sedang menghambakan diri kepada Allah. Gitu. Kenapa? Karena secara sunatullah manusia itu mengikuti sunnah Allah. Coba kalau manusia lapar pasti dia
makan. Kalau manusia itu ngantuk pasti tidur. Itu kan sunnah Allah. Artinya sedang menghambakan diri kepada Allah, ikut kepada sunnah Allah. Memang ada yang ada di hati orang suka mengingkari. Gitu. Mengingkari dengan apa? Dengan wujudnya Allah. Nah, makanya penghambaan diri yang paling sempurna terhadap manusia, penghambaan diri manusia terhadap Allah itu adalah ketika manusia itu sujud kepada Allah. Nah begini, penghambaan diri yang paling terdekat manusia kepada Allah itu sholat. Nah, penghambaan diri di saat sholat manusia kepada Allah pada saat sujud. Maka pada saat sujud kita diperintahkan oleh Allah, mintalah apa yang kamu inginkan. Maka kita jangan cepat-cepat pengen. Nah, terutama pada sujud terakhir. Kita umpama ada kesulitan, udah aja pakai bahasa kita. Ya Allah sulit banget nih, kemarin banyak utang, banget belum bayar utang meko. Nah itu di situ. Tapi jangan kenceng-kenceng. Nggak boleh. Jadi hati harus di dalam hati, di dalam hati. Tapi kalau Ustaz Hasan, kalau udah jadi imam katanya nggak boleh. Oh, jadi imam jangan. Jadi imam jangan. Pada sholat sendiri. Kadang-kadang ya, jadi imam tuh terakhir panjangnya. Bukan kadang-kadang. Nggak boleh, jadi imam biasa aja. Ya pada saat begini juga, pada saat sholat kan terkadang orang suka ada yang sujud kelamaan sendiri ya, nggak ngikutin imam, itu udah munfarik itu, hukumnya nggak boleh. Jadi harus, jadi ikutin aja imam. Aja kadang-kadang Ikutin mereka imam. itu kadang-kadang susah juga sih emang kita bilangin begitu juga. Makmum juga ada kadang-kadang kalau mau duduk sendiri orang sendiri. Nah kemudian gini, kita lanjut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus, kata Allah. Di sini pakai kata-kata laqad. Laqad itu bermakna taukid. Jadi sesungguhnya. Benar-benar. Jadi dalam setiap umat itu kami mengutus fi kulli ummatin rasulan, seorang rasul. Jadi dalam setiap umat itu diutus seorang rasul oleh Allah. Tapi bukan yang ada saat ini. Pada saat setelah Nabi sebagai khataman nabiyyin, ya sebagai rasul yang terakhir. Setelah itu ya Allah mengutus juga, cuman bukan rasul, Allah mengutus juga ya para ulama, para asatis, para wali, ya kan gitu kan, yang menjalankan, meneruskan misi-misi kerasulan gitu. Pewaris Nabi. Iya. Sebenarnya memang kalimat pewaris itu ambigu itu. Al ulama warasatul anbiya. Kalau dalam teks bahasa Indonesia ya kan ulama itu pewaris Nabi. Kalau pewaris jadi ulama Sama berarti. pewaris Nabi. Yang menerima waris berarti Nabi. Pak Eko pewaris Pak Wasirin. Berarti yang warisnya Pak Eko. Nah, jadi memang dalam memahami itu konteksnya di sini tentunya maksudnya adalah ulama itu sebagai penerus. Ya, jadi penerus para rasul. Kemudian di sini dikatakan juga walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an a'budullaha wastanibuhu taghut. Ya, Allah mengutus dalam setiap umat itu seorang rasul, maka a'budu sembahlah Allah wastanibu taghut, hindarilah taghut. Taghut itu ya, ada nggak sekarang? Taghut mungkin dalam wujud manusia itu nggak ada, tapi wujud dalam sebuah sikap itu ada. Kayak orang sering mengilustrasikan kalau Dajjal itu adalah sebuah makhluk. Sebetulnya pengertiannya itu banyak ya, itu ikhtilaf. Jadi, atau mustarak, dalam kamus itu mustarak. Pengertian Dajjal orang ada yang menggambarkan wujudnya itu seperti manusia yang bermata satu. Iya, ada yang patung, Iya. Ada juga Dajjal itu diilustrasikan oleh banyak orang oleh banyak orang itu sebagai organisasi. Iya. Gitu. Tapi ini saya lain dari yang lain ya. Ini mudah-mudahan ya ini ikhtilaf saja. Mungkin kalau saya sih lebih setuju Dajjal itu digambarkan sebagai sebuah organisasi gitu. Kenegaraan kayak Israel, saya anggap Israel itu Dajjal ya. Rusak. Iya. Jadi perusak. Itu kan udah keluar. Nah, tinggal nanti negara sebagai Imam Mahdinya ini siapa nih yang belum kelihatan nongol. Gitu. Imam Mahdi juga kan diilustrasikan sebagai seorang
pemimpin besar yang akan memimpin berperang dengan Dajjal. Nah sebetulnya kalau menurut saya itu lebih pada sebuah organisasi. Siapa yang berani gitu kan. Kemudian kita lanjut. Kayaknya kejauhan. Ya. Ya, lanjutnya gini. Wahadahu a'la huquqi wa a'zamuha. Jadi penghambaan diri kita kepada Allah ini ya. Ini perintah. Penghambaan diri kita kepada Allah itu di saat kita sujud itu adalah alal huquqi wa a'zamuha. Alal huquqi wa a'zamuha. Maksudnya adalah penghambaan diri kepada Allah di saat kita sholat itu adalah haknya Allah, maka harus kita tunaikan. Begini, kita sebulan kayak saya umpamanya kerja, terus gaji saya nggak ditunain, bagaimana perasaan kita atau perusahaan? Ngamuk kita. Begitu juga Allah, di saat haknya itu tidak ditunaikan sama seseorang yang seharusnya dia sholat dia tidak sholat, awas hati-hati. Iya. Awas hati-hati itu. Itu haknya Allah. Wa azamuha, dan itu adalah merupakan hak yang terbesar dari hak yang lainnya itu. Jadi sholat itu haknya Allah, hak yang paling besar. Jika hak yang paling besar itu tidak ditunaikan ditunaikan itu antara manusia kepada Allah, haknya Allah tidak ditunaikan, maka murka banget Allah saat itu. Maka orang sebiadab-biadabnya manusia, dia peminum, dia pemabok, dia harus sholat juga itu. Loh, saat saya kagak bisa sholat karena saya masih mabok. Sholat. Saat saya pembunuh, berapa orang yang saya bunuh, saya nggak mungkin bisa sholat. Malu saya sholat. Mungkin seperti itu. Karena pertanggungjawaban manusia itu kepada Allah itu sholat. Udah tua baru sholat. Ya, terus bagaimana? Maka ulama itu berikhtilaf, berbeda pendapat. Bagaimana kalau saya udah tua, dulunya nggak sholat, atau dulunya dia bermaksiat kepada Allah? Ya itu ada ulama yang mengatakan begitu dia mengatakan dia tobat, rontok semuanya udah, nggak perlu ada pergantian. Nah ada juga ulama yang mengatakan kita harus mengganti dengan apa? Dengan qadha. Makanya pada saat kita sholat asar, ya udah 2 kali sholat asarnya buat mengganti sebagai usaha keseriusan kita. Artinya sih terhadap ikhtilaf ini mempunyai titik fokus yang sama. Yang mana aja yang ingin kita itu. Yang penting taubatnya harus benar. Kita. Jangan tobat sambal. Jangan sama-sama. Nah kemudian yang kedua, di samping kita menjalankan haknya Allah itu, wa huwal haqqullah ta'ala, dan itu adalah haknya Allah Ta'ala, ayya'budu wahdahu la syarikalah. Terus yang kedua, kita jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ya. Summa ba'dahu haqqul mukhliqina. Kemudian setelah itu hak-hak semua dari makhluk hidup. Mukhliqina itu maksudnya hak antar makhluk. Jadi jangan kita abaikan. Hak antar makhluk itu jangan diabaikan. Umpamanya Pak Eko nih, kita ada utang, itu harus ditunain. Nggak bisa kita bilang, wah gampang, nggak bisa. Itu yang namanya itu syariah. Syariah itu hak yang harus dijalankan. Nah kita punya utang sama orang, itu harus dibayar. Nah utang itu kan bukan cuma utang uang ya. Kalau sekarang kebanyakan yang namanya utang itu uang. Utang budi. Iya, utang budi. Itu budi yang punya utang. Utang budi kenapa dibawa-bawa itu? Iya. Jadi yang namanya utang apapun bentuk utangnya, apalagi yang paling berbahaya itu janji. Janji. Makanya dalam sebuah hadis itu dikatakan al-wa'dud dain itu bukan hal yang sembarangan juga. Kalau janji itu harus ditunaikan. Bahkan Allah mengatakan orang itu berubah bentuk posisinya menjadi munafik karena janji yang tidak ditepati. Hah? Yang utang janji banyak kan siapa? Caleg. Iya, caleg kebanyakan janji itu. Ngomong mulu.
kalau mama dia janji kok aku kawinin lo ini gimana? Hah? Ada nggak kawin nih? Ah itu jangan, harus dinikahin tuh. Kalau engkau nggak bisa kawinin, serahin ke Pak Eko. Yang masih muda. Modus itu namanya. Modus. Jadi dilapat tuh, lagu lama tuh. Dia setiap nampung. Lagu lama. Oh, dadah. Sudah. Lagu lama nanti kena ada. Lagu lama tuh, Kemudian yang berikutnya, wa akidahum wa ulahum bidzalika haqqul walidain. Dan yang kedua adalah tadi kan hak kepada Allah, hak antar makhluk, kemudian yang ketiga adalah hak kepada kedua orang tua. Gimana itu? Saat orang tua kita udah meninggal nih, harus dikasih haknya apa? Doa waktu kita sholat bacain. Semaila arwahi abaina ummahatina wa jadadina wa jadatina wa masyaykhina. Gitu kan? Orang tua kita binanu dibacakan. Orang tua binanu. Biasanya orang kan kalau baca apa namanya? Iya baca Fatihah itu kan pakai bin segala macam binnya. Orang baru bisa belajar tahlil itu biasanya umpamanya anu bin anu yang rumahnya di pinggir kali, yang rumahnya sudah rontok, anu bin anu yang rumahnya. Hafal banget tuh. Yang rumahnya digusur. Semua jamaah aja sebutin. Ya jadi wa akidahum wa aulahum bidzalika haqqul walidain. Jadi hak orang tua harus ditunaikan. Dan itu penting. Orang tua yang ada di kubur, ya orang tua yang ada di kubur itu sangat berharap hak kita ditunaikan. Hak seorang anak. Hak seorang anak kepada orang tua itu harus ditunaikan. Kagak ada lagi bisa yang kita berikan kepada orang tua. Pertama, mungkin bisa kita dengan doa, kemudian dengan infak sedekah. Infak sedekah kita yang kita tujukan untuk orang tua. Nah, kita tujukan untuk bukan cuma kedua orang tua kita ya, tapi juga saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita mungkin yang barangkali. Jadi fungsi infak itu pas, apalagi kita sekarang lagi kritis. Nah itu harus ditunain. Benernya sih, kadang-kadang kita kan lalai, kan gampang bener. Robik Firly wali walidayya itu aja. Tapi jarang dibaca. Itu sebenarnya. Tapi jarang dibaca. Harus kita tiap saat lah. Tiap habis sholat terutama. Robik Firly wali walidayya itu jangan sampai Nggak ada ya? Yang dibaca? hilang, iya. Itu Nah kemudian kita lanjut. bakti sama orang tua itu. Walihada yukrinullahu ta'ala bainal haqqi wa haqqil walidain. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala itu menjandingkan haknya ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan haknya Allah itu pada orang tua kita. Nih, coba. Dalam ayat tadi yang baru baca nih. Ya. Gitu. Wabil walidaini ihsana. Itu kan setelah firman Allah. Gini, wa id akhadna bani Israila la ta'buduna illallah wabil walidaini ihsana. Itu Allah disandingkan dengan kedua orang tua. Jadi haknya Allah disandingkan dengan kedua orang tua. Haknya orang tua. Hebat. Makanya jangan macam-macam. Orang tua. Nah, orang tua jangan Saya macam-macam. kayak sejajar. Haknya orang tua padahal sejajar. Iya. Jadi kayak begitu, saking pentingnya. Nah, di sini juga ada ayat firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat 14. Itu dikatakan ini, an ashkura li wa liwalidayka ilayyal masir. Itu kan? Ya. Bersyukurlah kepadaku kata Allah dan kedua orang tuamu tuh. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Ilayyal masir dan kepada lo ingat lo ya. Lo ami gue kembali, lo nggak tunain haknya lo macam-macam awas. Makanya macam-macam sama orang tua. Kan lebih tegas lagi kan ada hadisnya itu kan. Iya. Ridho fi ridho walidain. Maksud Itu kan Allah, lebih iya. tegas lagi kan. Ridho Allah ada di keridhoannya. Terus ayat yang terkait dengan itu banyak. Iya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan ya, untuk menyembah Allah dia tidak ada yang lain kecuali dia Allah. Wa bil walidaini ihsana dan kepada orang tua hendaklah berbuat baik. Al-ayah. Jadi ayat yang mengatakan hal itu sangat banyak. Wa atadal qurba haqqahu wal miskin wa ibnis sabil. Terus yang keempat itu haknya kerabat kita, saudara, teman, nah kayak gini.
Nih kerabat kita tembus kerabat. Insya Allah di akhirat ketemu lagi. Ngaji lagi. Dengan ngaji lagi. Nah ini bagus dalam sebuah majelis ya. Yang membina hubungan kerabat. Ada begini juga. Ada orang yang bertanya. Bertanya ibu-ibu. Ustaz, kalau suaminya meninggal, kemudian dia masuk surga, bisakah ketemu dengan istrinya lagi, bisa bersatu lagi? Kata ustadznya bisa. Lakinya teriak di sana, enggak mau. Dulu waktu di dunia aja kita sering doain, ini suruh-suruh di akhirat ketemu lagi, oh jadi masalah lagi saya. Lagi nggak mau. Apalagi yang kawin lagi. Enggak. Kawin lagi. Banyak, bininya banyak. Jadi wa atadal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil, dan haknya saudara, haknya orang miskin dan ibni sabil. Ibni sabil itu orang yang perjalanan jauh. Musafir. Ini mah rumahnya dekat, nginepnya di musola. Lama tuh. Kalau kecuali rumahnya jauh ya, di Klender. Lama tuh. Soalnya bukan buat tidur. Nah, Kalau kata Bang Haji, terlalu. Iya. Tidur boleh, ngomong Nah. nggak boleh. Musola bukan buat tidur. nah berikutnya, fi sahihaini an Ibni Mas'ud, ya, disahihkan oleh Ibni Mas'ud dalam sebuah hadis. Kultu, dia berkata, ya Rasulullah, ayyul amalil afdal. Gitu. Amal apa yang paling afdal, yang paling utama? Qala Rasul, berkata Nabi, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Nah, awas hati-hati juga, salat harus tepat pada waktu. Sebab ingat ya, kita salatnya umpamanya 1 rakaat saja, 1 rakaat saja ketinggal, ya, itu apa namanya, di saat kita di akhirat sedang berbaris untuk berbondong-bondong itu masuk pintu surga, kemudian kita 1 rakaat itu kan ada berapa menit tuh. Nah, bila mana kita menunggu masuk surga itu karena kita menunggu giliran, itu jaraknya di umpamanya barang 5 atau 2 menit atau 1 menit kita itu tunggu, maka 1 menit itu berapa tahun? Menunggunya itu. Kita nunggu 1 jam aja juga kelamaan ya kok. Makanya sholat itu dari awal udah Allahu Akbar, kalau perlu di depan bareng-bareng. Nah, enggak, sholat nunjuk-nunjukkan. Begini semua. Jangan ya. Mana orangnya? Jadi as-salatu ala waktiha. Qultu summa ayu. Kemudian sahabat bertanya lagi. Kemudian apa lagi? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Setelah salat berbakti kepada kedua orang tua. Terus dia berkata lagi, summa ayu, apa lagi? Qala al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Wa hadza jaa fil hadis sahih. Hadisnya ini sahih. Ya. Dikit lagi. Qala abaka summa adnaka. Nah, setelah itu apalagi wahai Rasulullah? Ya, setelah itu begini. Anna rujulan qala, ada seorang laki itu berkata, ya Rasulullah, man ubarri? Kepada siapa? Atau man abarra? Kepada siapa aku harus berbakti? Qala umuka. Nabi mengatakan umuka. Kepada ibuku. Apa ibumu? Qala, kemudian sahabat bertanya lagi, sumaman. Kemudian siapa lagi? Qala, Nabi berkata, umuka, kepada ibumu. Qala, sumaman. Siapa lagi? Nabi berkata, abaka. Jadi ibu, bapak. Bapak sekali, ibu 3 kali. Ibu 3, Bapak 1. Jadi memang harusnya gitu ya. Suma adenaka. Kemudian
Setelah itu di bawahnya lagi terus. Gitu. Ya sama teman maksudnya gitu, sama saudara. Gitu ya. Jadi kita harus berbakti. Jadi berbakti bukan cuma kepada kedua orang tua, jadi semua kepada ya teman juga kita harus berbakti. Nah, kita kan ada musola nih. Nah, kemudian airnya nggak ada, bikinin sanyo, beliin sanyo. Nah, itu berbakti juga berarti. Salah. Termasuk orang yang ngusulin itu sebagai tanda bakti. Nah, kita bayarinnya nih, kita kan utang nih, bayarinnya nih, itu bakti juga. Kan nah, yang nggak berbakti yang bagaimana? Yang nggak pernah mikirin. Mikirin aja enggak? Iya. Mikirin aja enggak? Mikirin aja. Apalagi berbakti ya. Terus orang-orang yang selama ini jariah memberikan infak sedekah, itu juga sebagai rasa pembaktian, sebagai rasa bakti. Sama juga dengan birrul walidain. Cuman kalau birrul walidain itu yang paling utama. Gitu ya, wallahu a'lam bisawab. Jadi nggak semuanya dibaca. Enggak, kalau misalnya Tutup dulu ntar terusin. Tutup dulu. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alaihi bana waj'alna hujadan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ya, agama itu kan dari Nabi Adam sebenarnya Islam.